Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Multazam Sahluddin. Dan saya Muhammad Sayrul. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat fundamental dalam proses pembelajaran, yaitu analisis karakteristik siswa atau peserta didik. Topik ini bukan hanya sekedar teori, melainkan sebuah fondasi yang menentukan keberhasilan kita dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran PAI yang efektif. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran PAI. Kami berharap melalui sesi ini kita semua mendapatkan pemahaman yang lebih tajam mengenai pentingnya mengenal siapa audiens kita di ruang kelas. Untuk selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran setelah ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita pahami peta jalan presentasi kita. Setelah sesi ini berakhir, kami menargetkan agar kita semua mampu mencapai 5 tujuan utama dalam pembelajaran. Yang pertama, kita mampu mendefinisikan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan karakteristik siswa. Yang kedua, kita mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis karakteristik yang melekat pada peserta didik. Poin ketiga, kita bisa memahami manfaat strategis dari analisis karakteristik ini bagi seorang pendidik. Yang keempat, menyajikan langkah-langkah sistematis dalam menganalisis kemampuan awal siswa. Dan yang terakhir, dan yang paling praktis, yaitu kita akan membahas mengenai metode-metode yang efektif untuk menganalisis karakteristik siswa di lapangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik siswa. Sebelum itu, mari kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Apa sih itu karakteristik siswa? Karakteristik siswa adalah keseluruhan ciri khas yang membedakan satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ini adalah cetak biru unik yang membentuk pribadi mereka. Ciri khas ini sangat luas dan tidak terbatas pada kemampuan akademik saja. Ia meliputi dimensi fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, hingga moral dan spiritual. Mengapa sih ini penting? Nah, karena karakteristik siswa berfungsi sebagai data intelijen utama bagi guru. Dengan data ini, kita dapat merancang kurikulum, memilih strategi, dan mengadaptasi metode pembelajaran yang benar-benar personal dan relevan bagi kebutuhan dan potensi setiap individu, sehingga proses transfer ilmu dapat berjalan secara optimal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis karakteristik siswa. Untuk memudahkan analisis, kita membagi karakteristik siswa ke dalam 5 domain utama yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik fisik. Ini adalah hal-hal yang dapat kita lihat seperti tingkat kesehatan, nutrisi, perkembangan motorik halus dan kasar, hingga energi siswa di kelas. Guru perlu memastikan kondisi fisik siswa mendukung proses pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik kognitif. Ini adalah mesin berpikir siswa, menjaga kemampuan berpikir kritis, daya nalar, daya ingat, pemecahan masalah, dan tingkat kreativitas mereka. Analisis kognitif membantu kita menyesuaikan tingkat kesulitan materi. Yang ketiga yaitu karakteristik bahasa. Ini bukan hanya soal mahir berbicara, tetapi juga bagaimana siswa menggunakan instruksi,
mengekspresikan ide secara lisan maupun tulisan, dan bagaimana mereka menggunakan terminologi dalam mata pembelajaran PAI. Yang keempat yaitu karakteristik sosial emosional. Ini berbicara tentang kecerdasan interpersonal. Bagaimana siswa berinteraksi, berkolaborasi dalam kelompok, mengelola frustasi, menunjukkan empati, dan juga mengontrol emosinya saat menghadapi kegagalan atau kesuksesan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu karakteristik moral dan spiritual. Ini adalah inti dari pendidikan PAI. Karakteristik ini mencakup nilai-nilai, sikap, keyakinan agama yang dianut, tingkat pemahaman spiritual, dan perilaku etis mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat memahami karakteristik siswa. Memahami karakteristik siswa adalah investasi, bukan sekedar tugas administrasi. Ada 5 manfaat krusial dari analisis ini. Yang pertama, penyesuaian metode pembelajaran. Ini memungkinkan guru bergerak dari metode satu untuk semua menjadi metode yang adaptif. Kita bisa memilih antar diskusi, studi kasus, atau proyek berdasarkan gaya belajar dominan siswa. Yang kedua yaitu penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika siswa merasa dikenal dan dipahami, mereka merasa aman dan termotivasi. Ini akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan manajemen di kelas. Yang ketiga yaitu pengembangan potensi optimal. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan unik mereka, kita bisa memberikan intervensi yang tepat, misalnya program pengayaan bagi yang cepat belajar atau bimbingan khusus bagi yang memerlukan. Yang keempat yaitu pencegahan kesalahan perlakuan. Analisis yang akurat mencegah guru mengambil kesimpulan yang salah tentang perilaku siswa. Misalnya, menganggap siswa lambat padahal ia adalah pembelajar kinestik yang butuh bergerak. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, dasar evaluasi hasil belajar. Hasil evaluasi akan lebih valid dan relevan karena kita mengukur perkembangan mereka sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik pribadi mereka, bukan hanya membandingkan dengan standar umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah analisis kemampuan awal siswa. Analisis kemampuan awal siswa merupakan salah satu komponen terpenting dari analisis karakteristik. Adalah analisis kemampuan awal siswa. Berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan belajar. Tentukan dulu pengetahuan prasyarat apa yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari topik baru. Fokus pada celah pengetahuan yang ada. Yang nomor 2 yaitu pengumpulan data yang beragam. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Lakukan pretest formal, wawancara singkat, dan observasi informal. Gunakan juga data dari rapor tahun sebelumnya. Yang ketiga, analisis data untuk penentuan tingkat kemampuan. Setelah data terkumpul, olah data tersebut untuk menentukan apakah siswa berada di level pemula, menengah, atau mahir. Ini adalah fase interpretasi data. Yang keempat adalah pengelompokan siswa atau diferensiasi berdasarkan hasil analisis. Kelompokkan siswa. Kelompok ini bukan untuk dilabeli, melainkan untuk menerima materi dan tantangan yang terdiferensiasi atau disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir yaitu perencanaan strategi pembelajaran. Hasil pengelompokan inilah yang menjadi input untuk menyusun RPP. Kita tentukan materi mana yang perlu direview, materi mana yang bisa dilompati, dan metode apa yang pas untuk setiap kelompok. Nah, selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang menganalisis karakteristik siswa atau metode praktis. Lalu, bagaimana kita mengumpulkan data yang kaya tentang karakteristik di luar maupun kemampuan kognitif? Kita bisa menggunakan beberapa metode praktis ini. Nah, yang pertama yaitu tes diagnostik. Ini bisa berupa tes formal untuk mengukur gaya belajar visual, auditori, kinestetik, atau tes kesiapan emosional. Yang kedua yaitu observasi perilaku di kelas. Ini adalah metode paling otentik. Amati bagaimana siswa merespon kegagalan, cara mereka berinteraksi saat diskusi, dan siapa yang sering mereka jadikan teman belajar. Catatlah secara terstruktur. Dan yang ketiga yaitu wawancara dengan siswa dan orang tua. Wawancara mendalam bisa mengungkap konteks sosial, kondisi ekonomi keluarga, harapan orang tua, dan tantangan yang mungkin tidak terlihat di sekolah. Dan yang keempat yaitu analisis hasil belajar sebelumnya atau rapor portofolio. Data historis memberikan pola yang konsisten mengenai kinerja dan minat siswa dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu refleksi diri guru. Guru harus terus bertanya mengapa strategi A berhasil pada kelompok ini tetapi gagal pada kelompok itu. Refleksi berkelanjutan adalah bentuk analisis karakteristik on the go. Nah, sekarang kita sampai pada penghujung presentasi. Marilah kita tegaskan kembali poin kunci pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai analisis karakteristik siswa atau peserta didik. Bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam pendidikan modern. Ini adalah suatu praktek profesional yang berpusat pada siswa. Kesimpulannya yaitu pemahaman yang mendalam tentang karakteristik siswa adalah investasi waktu terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Hal ini memungkinkan kita untuk merancang pembelajaran yang benar-benar relevan, memicu motivasi inklusif, dan yang paling penting memaksimalkan potensi unik setiap anak didik sesuai fitrah keislaman mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.